Oke guys, ketemu lagi di Maridilmu Channel. Kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya membuat instalasi saklar atau stop kontak di rumah yang benar, yang tidak berbahaya. Nah, pada kesempatan ini kita contohkan ada dua buah lampu. Ini di ruang tamu, ini di kamar. Kita akan membuat stop kontak atau saklar untuk menyalakan dan memadamkan lampunya. Nah, dalam video ini adalah kabel dari PLN, dan inilah kabel masing-masing lampu yang sudah disambung. Kabel untuk ini, dan ini kabel untuk ini. Kita pakai stop kontak yang 2 tombol karena kita mau memakainya untuk 2 buah lampu. Nah, bagaimanakah cara yang benar untuk memasangnya? Ikuti selanjutnya channel ini. Oke, langsung saja guys. Pertama, jangan lupa padamkan dulu listrik PLN Anda dari meteran, dari MCB yang dekat meteran Anda, supaya nanti pengerjaannya aman, jadi kita tidak terkena setrum. Dalam hal ini PLN kita sudah padam, makanya kita bisa pegang kabel ini tanpa kesetrum. Jadi ingat, harus dipadamkan MCB-nya dulu. Nah, kemudian kita ketahui adalah kabel dari PLN. Biasanya di dekat meteran ada MCB. Tetapi kita juga bisa menambah MCB tambahan. Tujuannya adalah siapa tahu MCB yang terpasang di meteran itu ada kerusakan, jadi MCB yang kita gunakan nanti bisa sebagai pembantu di saat MCB yang di luar rusak. Nah, contohnya ini adalah MCB. Daya MCB-nya disesuaikan dengan daya PLN Anda. Itu tergantung ampernya. Untuk informasi berapa daya yang dibutuhkan, berapa ampere MCB yang dibutuhkan, Anda bisa searching. Pada kesempatan ini kita mencontohkan ini adalah listrik dari PLN dan kita memasang MCB tambahan di dalam rumah. Caranya adalah, perhatikan ada 2 kabel dari PLN, ada yang merah, ada yang hitam. Biasanya yang merah ini adalah positif atau fasa, sedangkan yang hitam ini adalah negatif atau badan. Kadang yang merah dipakai juga dengan warna biru. Jadi biasanya kabel fasa atau positif itu menggunakan kabel warna merah atau warna biru, sedangkan badan atau negatifnya adalah warna hitam. Nah, pemasangan MCB adalah berada pada kabel fasa atau positif, jadi disambungkan ke yang merah ini. Kenapa tidak dari sini? Karena kalau dia dari sini, walaupun MCB-nya dalam posisi off, fasa tetap berjalan ke rumah, tetap masuk, jadi tetap setrum. Tetapi kalau dibuat di yang merah, disambung ke yang merah, kalau dia pada posisi off, yang masuk atau yang arus yang masuk hanya badan atau negatif, jadi tidak kesetrum. Kadang ada kesalahan oleh pemasang listrik, dia memasang MCB di badan atau negatif, dan ketika kita mematikan atau memadamkan MCB-nya, tahu-taunya arus positif ini tetap berjalan ke rumah. Jadi tidak ada gunanya di-off-kan, tetap juga berjalan dan kita bisa kesetrum. Itu pengalaman, saya pernah lihat anak SMK yang belajar listrik, dia masih belajar, jadi dia pasang MCB di sini. Padahal standarnya MCB dipasang di kutub fasa atau positif. Nah, kemudian apa gunanya MCB ini? MCB ini gunanya untuk memutuskan arus ketika terjadi korslet. Jadi ketika terjadi pertemuan antara badan dengan fasa, tidak menimbulkan kebakaran lanjut. Artinya alat ini langsung memutus menjadi off. Dan yang kedua, kegunaannya pada saat kita mau memasang instalasi stop kontak, lampu dan sebagainya, alat ini bertujuan untuk memutuskan arus dulu supaya kita aman memakainya. Nah, seperti ini juga sudah kita putuskan dulu dari MCB di meteran, makanya bisa kita pegang-pegang. Oke, lanjut. Langsung saja kita, sebenarnya ini tidak bisa dipasang, bisa enggak, tapi sebagai penambah keamanan bisa dipasang lagi kalau Anda mau dan pengen lebih aman. Nah, caranya adalah kita sambung ke positif atau fasa. Posisinya begini, ini posisi on, ini off.
Jadi kita masukkan dari sini positifnya. Kita longgarkan dulu bautnya. Ada bautnya di sini. Kemudian masukkan kabel ini ke dalam, lalu dikencangkan bautnya. Oke, ingat kunci sampai kencang, jangan longgar, nanti bisa menimbulkan panas. Nah, setelah itu kita akan ambil arus untuk dipakai dari sini dengan menggunakan kabel warna merah juga, supaya nanti bisa lebih gampang untuk instalasi, warnanya harus sesuai. Jadi kita tahu bahwa ini adalah kabel positif atau fasa. Kita kencangkan lagi. Oke, aman. Nah, kita letakkan dulu. Nah, ini adalah hanya sebagai percontohan, jadi untuk sebenarnya di instalasi rumah Anda ada tempatnya masing-masing dan Anda cukup memanjangkan kabelnya. Nah, ini kabel badan atau negatif, sedangkan ini kabel fasa atau positif. Sekarang kita mau menyambung ke saklar ini untuk menyalakan bola lampu. Nah, di sini ada 2 bola lampu. Kita menyalakannya dengan stop kontak ini. Nah, ingat, kabel yang diputus dan dihubungkan adalah kabel fasa atau positif. Jadi yang disambungkan ke sini adalah kabel positif atau warna merah ini. Kenapa tidak yang negatif? Memang bisa, yang negatif, yang hitam juga bisa disambung. Tetapi masalahnya pada saat stop kontak dalam posisi off, arus positif tetap berjalan ke lampu. Jadi suatu saat Anda mau ganti bola lampu, bisa kesetrum. Langsung saja yang negatif ini antara lampu ini dengan ini yang hitam kita satukan, kita sambung. Kita sambung langsung. Yang hitamnya langsung disambung saja. Ya. Langsung ke sumber PLN warna hitam. Ini. Oke. Kemudian jangan lupa diisolasi. Nah, langkah pertama sudah selesai. Semua lampu sudah dialiri oleh negatif atau badan. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan fasa atau positifnya. Nah, setelah melewati MCB, kabel ini langsung kita sambung ke saklar pada posisi warna merah. Karena ini tersambung, jadi nanti yang merah di sini menyambung dengan ini. Ada sambungannya ini, ada jumper nih istilahnya. Kita langsung sambung ini ke sini, ke satu bagian saja. Oke, ini sudah tersambung. Nah, kemudian kabel positif dari lampu disambungkan ke bagian warna putih. Kabel yang lampu ini ke sini, ke satu bagian. Dan kabel yang dari lampu yang satu ini, yang positifnya, ke bagian ini. Oke, aman. Tinggal meletakkan stop kontaknya di mana saja atau menanamnya. Ini kita contohkan model tanam, jadi sebelum disambung ini kabelnya ditanam di pipa dulu dan di tembok. Ini hanya contoh, jadi kita pakai saklar model tanam. Nah, sudah tersambung. Ingat penyambungannya, ini positif dari PLN masuk ke sini, dan yang positif bola lampu ke sini, ke bagian stop kontak yang ini, atau tergantung kesukaan Anda mau di bagian mana. Yang penting salah satu stop kontak ini dipakai untuk satu lampu. Bagaimana kalau satu stop kontak untuk dua lampu? Tinggal menyambung dari kabel ini saja ke lampu yang lain.
Nah, dan ini sambung ke lampu ini. Sekarang kita coba guys, ini MCB nya dalam posisi off. Nah, MCB telah dari meteran sudah kita nyalakan, jadi posisinya sekarang sudah dialiri oleh arus listrik. Kita coba tes ke posisi on MCB nya. Nah, sekarang kita tes stop kontaknya apakah menyala atau tidak. Lihat, ini untuk lampu sebelah menyala sebelah kanan, ini untuk lampu sebelah kiri, dan menyala juga. Jadi praktik kita berhasil, dua buah lampu dinyalakan dengan stop kontak ini, dua-duanya bisa menyala. Inilah pemasangan listrik yang aman pada saat posisi off. Kabel yang positif ini dari MCB atau dari PLN tidak masuk ke lampu, jadi kita bebas pegang kabel-kabel ini atau pegang bola lampunya tidak terstrom. Tetapi kalau terbalik, malah yang hitamnya masuk ke sini, yang merahnya masuk ke lampu langsung, itu dia yang bisa menyebabkan kebakaran atau strom. Jadi semoga bermanfaat untuk pemula dan bisa dipraktekkan di rumah tanpa memanggil tukang listrik. Anda juga bisa praktekkannya. Nah, satu lagi, pada saat posisi dua-duanya on, kita bisa padamkan langsung dari MCB ini. Itulah gunanya MCB. Jadi ketika terjadi korslet, misal ada pertemuan antara dua kabel positif dengan negatif di kabel ini atau di sini, fungsi MCB adalah memutuskan arus sehingga tidak terjadi kebakaran di rumah dan kita pun aman. Oke, itu saja guys untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Maria Dilmu Channel.